Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Man hafizal fuada hufidha minal fasadi. Barang siapa yang menjaga hati, ia dijaga dari kerusakan. Hati ini harus kita perbaiki dan kita jaga, karena paling besarnya bahaya dari hati dan paling susahnya untuk diperbaiki hati. Karena itu hati ini menjadi sumber antara kebaikan atau kemaksiatan. Keinginan besar melakukan ketaatan itu munculnya dari hati. Sebaliknya, dorongan kuat untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan juga dari hati. Karena itu kita wajib menjaganya dan memperbaikinya. Dan itu tidak mudah, sangat sulit. Karena itu aneh kalau ada orang bingung dengan apa yang dilihat oleh manusia, tapi tidak peduli dengan apa yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat manusia itu wajah. Ada lecetnya sedikit, bingung. Kalau dulu perempuan, ada jerawat, bingung. Ada bintik, bingung. Sekarang bukan perempuan, laki pun sama. Apalagi kalau sudah masuk ke TV. Perawatan. Hanya apa? Sibuk menghabiskan banyak waktu dan uangnya mementingkan untuk sesuatu yang dilihat oleh manusia, padahal itu tidak mempengaruhi apapun kedudukannya di sisi Allah. Tempatnya di akhirat tidak mempengaruhi sedikit pun. Mukanya belambonteng,
kukulnya bukan seperti kacang, seperti kentang. Tapi kalau hatinya baik, benar, berarti dia memiliki kedudukan yang mulia, tempat yang istimewa. Wajahnya bersih, nggak ada komedo, nggak ada jerawat, nggak ada bentak-bentik, ya. Yang dipakai serba mahal untuk perawatan wajahnya khususnya. Hatinya busuk, hatinya kotor, percuma, ujung-ujungnya nyelam di dalam neraka. Naudzubillah. Karena itu heran gitu loh, kalau ada orang peduli hanya dari pandangan manusia, tapi tidak peduli tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau tempat pemberian Allah meletakkan. Hati ini tempat Allah melihatnya. Dan Allah memberikan sesuatu kepada kita, hati tempatnya, wadahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak pernah melihat rupa kita nih. Ganteng, jelek, cantik, jelek, putih, hitam, jerawatan, bersih atau tidak, nggak pernah dilihat oleh Allah. Rupa kita nggak pernah dilihat. Juga nggak pernah lihat bentuk fisik kita nih, tinggi, pendek, keker, kurus, ya, berotot atau nggak pernah dilihat oleh Allah. Tapi Allah melihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat ke hati kalian, wa niyatikum, dan tujuan niat kalian. Yang dilihat hati. Ketika Allah melihat hatinya baik, hatinya bersih, Allah ingin memberikan sesuatu kemuliaan kepada dia, ini akan langsung diberikan. Kenapa? Wadahnya sudah layak untuk menerima pemberian. Ada orang bagi-bagi makanan, tapi setiap orang itu membawa wadah sendiri. Kalau wadah salah satu yang antri kotor, kira-kira yang ngasih mau ngasih? Gak akan. Ini makanan untuk dimakan, tempatnya kotor, gak mungkin dikasih. Yang ada bisa menyusahkan itu. Kalau yang ngasih itu tetap ingin ngasih, dia akan nyarikan tempat. Akhirnya apa? Membuat yang antri setelahnya terganggu dengan lamanya yang memberi untuk mencarikan tempat tempat yang kotor tadi ini. Itu kalau memang yang memberi tetap mau ngasih, sehingga mencarikan wadah. Tapi kalau yang memberi nggak mau memberi, karena tempatnya nggak bersih, kemudian diusir, ya sudah, nggak dapat dia. Lah karena itu kita ini harus apa? Membersihkan hati. Lah membersihkannya dari apa? Ya membersihkannya dari segala yang merusak keyakinan kita kepada Allah. Apapun yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah, ya, yang membuat keimanan kita ini bimbang, ragu, tidak yakin 100%, harus kita hilangkan. Termasuk yang umum, masalah duit, masalah rezeki, itu harus kita buang itu. Keraguan kita, keresahan kita masalah rezeki itu harus kita buang. Karena itu merusak keimanan kita, merusak keyakinan kita kepada Allah dari
hati kita. Padahal dengan tegas Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada apapun makhluk Allah di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung, sudah dijamin sama Allah. Jadi nggak akan mungkin kita ini nggak dapat rezeki, nggak mungkin kita nggak memilikinya, pasti dapat. Bahkan ada riwayat hadis yang dengan tegas menyatakan apa? Orang itu tidak akan meninggalkan dunia ini hatta yastakmila rizquha. Ya. Sampai rizkinya sudah sempurna. Artinya apa? Ketentuan rizki yang Allah tentukan untuk dia sudah habis dan sudah diterima olehnya semuanya, baru dia akan mati. Selama belum habis rizki yang ditentukan oleh Allah untuknya, nggak mati-mati. Walaupun sudah berbaring di atas kasur puluhan tahun, kalau rizki yang ditentukan oleh Allah untuknya belum selesai, nggak akan mati. Padahal sudah nggak bergerak lagi dia, padahal sudah nggak mikir lagi dia, di atas kasur, nggak bisa apa-apa. Bahkan yang koma, belum mati, koma. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau ada rezeki yang ditentukan oleh Allah untuknya belum sampai kepadanya, nggak mati-mati. Lah kita masih bisa gerak, masih bisa ngomong, kemudian bimbang ragu tentang masalah rezeki ini, sebabnya apa? Tipu dayanya setan, ditakut-takuti oleh setan. Ya'idukumul faqra, syaitanu ya'idukumul. Setan itu selalu apa? Menakut-nakuti orang untuk apa? Takut miskin. Ditakut-takuti. Kamu kalau nggak gini, kamu kalau nggak gini nanti nggak dapat ini, kalau nggak dapat ini, nggak bisa itu. Ditakut-takuti. Lah itu merusak hati kita. Itu harus kita buangkan. Kita harus buang itu. Kita harus percaya, yakin dengan janjinya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kok bisa ragu loh dengan yang memiliki segalanya, kemudian percaya dengan yang nggak memiliki apapun, nggak memiliki apapun kecuali dikasih sama Allah. Lah kok iso? Allah yang memiliki segalanya, yang mengatur segalanya, kita ragu. Padahal dengan tegas kita ini selalu menyatakan bahwa apa? Allah itu apa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, pemilik semesta alam, maliki yaumiddin. Surat Fatihah berapa kali kita baca? Kita baca surat Fatihah, maliki yaumiddin, pemilik, Allah itu pemilik sudah. Hari pembalasan Allah yang memilikinya. Berarti apa? Apapun yang ada sekarang ini miliknya Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan beberapa ayat, ketika mereka semuanya ditanya siapa menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, mereka akan mengatakan apa? Saya guluna lillah. Mereka akan ngomong miliknya Allah. Siapa yang melapangkan kesusahan, yang menghilangkan kesusahan, yang mendengarkan doanya orang-orang yang kepepet, mereka akan mengatakan apa? Saya guluna lillah. Mereka akan ngomong miliknya Allah, Allah yang akan memberikan. Loh, pertanyaan-pertanyaan itu semuanya jawabannya sama, saya guluna lillah.
miliknya Allah, Allah yang akan memberikan. Loh kemudian kenapa kok kita ragu? Sudah dijamin, sudah ditanggung, kenapa kok ragu? Ikhtiar aja untuk masalah dapat dan dapat itu jangan dirisaukan. Punya nggak punya itu jangan dibingungkan. Ikhtiar saja. Urusan dapat, urusan nggak dapat itu sudah kita kembalikan lagi kepada yang ngatur. Yang ngatur Allah, ya sudah kita kembalikan kepada Allah, kita ikhtiar. Nah kurang apa cerita yang pernah kita sampaikan tentang semut atau hewan yang kecil yang ada di dalam tumpukan beberapa batu. Di dalam ya, bukan di bawah. Di dalam tumpukan beberapa batu. Nah, ketika Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu, pecah. Di dalamnya ada batu. Diperintahkan untuk dipukulnya lagi, pecah. Di dalamnya ada batu. Sampai ketemu batu kecil. Dipukul, ternyata di dalam batu itu ada binatang yang sedang mendapatkan rezekinya Allah makan. Masa itu nggak membuat kita yakin kepada Allah? Loh, kita ini bukan di dalam batu loh. Ya, ibarat kalau manusia ini ketok moto, mosok isok lali. Kelihatan mata ini. Misalnya atasan mau bayar, mosok ketok moto atasan ini lali bayar. Nggak masuk akal. Kalau nggak kelihatan lupa masuk akal. Nggak masuk atau masih keluar nggak kelihatan matanya, lali kalau dorong di masuk akal. Lah kita bukan di dalam batu. Kemudian ragu. Nah itu yang merusak keyakinan kita kepada Allah, ya, yang mengurangi kepercayaan kita kepada Allah itu harus kita buangkan karena itu merusak hati. Lah menjaga hati dari apa? Dari maksiat-maksiatnya. Seperti sombong, bangga diri, riya. Itu semuanya penyakit-penyakit hati, kita harus menjaganya. Lah kalau kita jaga hati kita dari segala yang merusak keyakinan dan juga dari penyakit-penyakitnya, hufidha minal fasad. Dia terlindungi, dijaga oleh Allah dari kebejatan, dari kerusakan. Apa hubungannya? Ya karena hati menjadi sentralnya. Lah kalau sentralnya ini bagus, aman dari keyakinan yang batil atau dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka yang muncul darinya itu adalah kebaikan, ketaatan. Jauh dari kemaksiatan, ya, dan kerusakan, kebejatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat atau saluhat salahal jasadu kulluh, saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Katanya Nabi, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal apa? Segumpal daging. Ya. Kalau baik segumpal daging ini, maka lainnya akan baik, akan bagus. Tapi kalau rusak, rusak semuanya. Sehingga hati ini seperti apa? Ketua atau seperti imam. Kalau ketua atau imamnya itu kenceng, lurus, benar, berarti
anak buahnya atau makmumnya aman. Karena apa? Akan ngikuti imam. Opo jari ndase, ya, ndase tepak, ya, bagus, ya, pemikirannya, perbuatannya, sifatnya, bawahnya akan. Nah, karena itu seperti contoh buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu kan permisalan antara bapak dengan anak-anaknya. Nah, lek bapak genah, anak kena. Bapak tidak kena, anak tidak kena. Nah, itu seperti hati. Hatinya tepak, perbuatannya, ya, ucapannya akan tepak. Atine bejat, rusak, maka perbuatannya, ucapannya juga rusak, bejat. Nah, makanya tergantung hati, ya. Karena hati ini, ya, yang membangkitkan di antara dua ini, antara kebaikan atau keburukan. Karena itu pernah diceritakan, Luqmanul Hakim itu dikatakan dulunya itu seorang budak. Seorang budak Habasyah Najjar, Luqmanul Hakim. Pernah pemiliknya Luqmanul Hakim ini berkata kepadanya waktu masih menjadi budak, berkata kepadanya, sembelihkan untukku seekor kambing. Udah disembelih. Setelah disembelih, majikannya, pemiliknya ngomong, bawa kepadaku, ya, paling bagusnya segumpal daging. Daging yang terbaik dari kambing itu 2 gumpalan, bawa kepadaku. Setelah diproses, dibawakan 2, ya, lidah sama hati. Ditanya, amakana syai'un atyaba min hadain, ada enggak yang lebih baik dari ini? Katanya Luqman, enggak ada. Nah, kalau kita kan nyari sampil, hati akeh sing ndak gelem, sampil. Nah, boleh akeh dagingi. Nah, ini katanya dia ada enggak yang lebih baik? Enggak ada. Wis. Setelah beberapa saat diperintahkan lagi untuk nyembelih kambing, disembelih. Disuruh bawakan paling buruknya 2 gumpalan daging. Datang dibawakan lidah dan hati. Paling baik dibawakan lidah dan hati, paling buruk dibawakan lidah dan hati. Dan diperintahkan untuk buang, ya. Jadi bawa yang paling baik, bawa yang paling ambil yang paling buruk, kemudian buanglah. Nah, dibuang lidah sama hatinya. Nah, akhirnya majikannya itu, tuannya, pemiliknya ngomong, aku perintahkan kamu membawa yang paling baik, kamu bawakan lidah dan hati. Paling buruk kamu bawakan lidah dan hati. Nah, dijawab, innahu laisa syai' bi atyaba minhuma idza taba wala bi akhbatha minhuma idza khabutha. Dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih baik dari keduanya kalau keduanya itu bagus. Lidah bagus artinya apa? Yang keluar adalah zikir, yang keluar adalah nasihat, bukan cacian, bukan riba, bukan adu domba, bukan menggunjing dan lain sebagainya. Paling bagusnya sesuatu.
Hati juga gitu. Kalau hati itu baik, bagus, maka tidak ada sudah yang mengalahkan kedua ini. Nah, tidak ada yang mengalahkan kedua ini kalau keduanya bagus. Nah, wala bi akhbatha minhuma idza khabutha. Tidak ada yang paling buruk dari keduanya kalau keduanya itu buruk. Jadi kalau lidah ini buruk, lisan buruk, hati buruk, tidak ada yang paling jelek setelahnya sudah. Nah, tidak ada yang paling jelek setelahnya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu sangat penting kita ini memerhatikan hati. Jangan sampai semayam di dalam hati kita segala sesuatu yang merusaknya, segala sesuatu yang mengganggunya, buang. Agar perbuatan kita ini ya, aman dari kerusakan, aman dari kejahatan, aman dari kemaksiatan atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau hati kita baik, bagus, yang kita lihat bagus. Ya. Ngelihat orang melakukan apapun itu kita nggak gampang buruk sangka. Kenapa? Hati kita baik. Ya. Mendengar sesuatu kita nggak langsung menanggapi dan kita percaya apa yang kita dengar. Kenapa? Hatinya bagus. Ya. Tidak mengucapkan kecuali yang bagus, tidak melakukan kecuali yang bagus. Kenapa? Hatinya terjaga sehingga ia akan menjadi orang yang aman dari kesesatan, kemaksiatan, kemungkaran. Ya. Nah, karena itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dari segala yang dapat merusaknya dan menjadikan kita orang-orang yang selamat daripada keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang zahir maupun yang batin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.